Salam saudara dikasihi Tuhan, selamat datang dalam program Survei Alkitab. Program ini berisi pembahasan singkat tentang 66 kitab yang terdapat di dalam Alkitab. Di antaranya membahas tentang karakteristik kitab-kitab tersebut dan makna rohaninya bagi kehidupan saudara sebagai seorang Kristen. Saudara, tahukah saudara bahwa jarak saudara dengan waktu penulisan Alkitab sangat panjang? Misalnya saja jarak saudara dengan kitab tertua dari Alkitab itu berjarak 3.500 tahun dan jarak saudara dengan kitab termuda berjarak 2000 tahun. Nah, jurang waktu yang sangat jauh ini membuat kita seringkali sulit memahami pesan Alkitab. Karena itu, tujuan program ini membantu saudara memahami latar belakang kitab dan menjembatani saudara untuk bisa menyeberangi jembatan jurang waktu yang sangat jauh antara saudara dan waktu penulisan. Sehingga saudara dapat memahami pesan-pesan dalam Alkitab dengan baik dan benar. Saudara, tahukah saudara bahwa Alkitab yang saudara memiliki banyak sekali keunikan. Dan keunikan-keunikan itu membuat Alkitab itu berbeda dari kitab-kitab yang lain. Kenneth Boa dan Bruce Wilkinson menjelaskan ada 4 keunikan Alkitab yang menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan karena keunikan-keunikan tersebut tidak dapat dibuat oleh manusia dan juga tidak terdapat dalam kitab manapun yang ada di sepanjang sejarah umat manusia. Keunikan pertama adalah Alkitab unik dalam penulisan. Alkitab ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun oleh kira-kira 40 penulis yang berbeda dengan latar belakang kehidupan yang berbeda. Misalnya saja Samuel. Samuel adalah seorang hakim. Lalu Amos adalah seorang peternak. Nehemia adalah seorang pejabat pemerintah. Daud dan Salomo adalah seorang raja. Paulus dan Esra adalah seorang ahli kitab. Lukas adalah seorang tabib, dan masih banyak lagi latar belakang penulis Alkitab yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian Alkitab juga ditulis di tempat yang berbeda dan di dalam situasi yang berbeda. Alkitab ditulis dalam 3 benua. Benua Asia, Afrika, dan juga benua Eropa. Dan juga ditulis di tempat-tempat yang berbeda. Ditulis di penjara, di istana, dan ada juga yang ditulis di padang gurun. Serta Alkitab juga ditulis dalam masa-masa yang berbeda. Ada ditulis dalam masa perang, ada juga yang ditulis dalam masa damai. Selain itu, Alkitab juga ditulis dalam bentuk sastra yang berbeda-beda. Ada ditulis dalam bentuk nubuatan, ditulis dalam bentuk hukum, sejarah, puisi, himne, literatur hikmat, biografi, surat-surat, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk sastra yang berbeda-beda yang ada di dalam Alkitab. Kemudian Alkitab ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Yunani. Namun menariknya, meskipun Alkitab ditulis oleh 40 penulis yang berbeda, di tempat dan situasi yang berbeda-beda, dalam bentuk sastra yang berbeda-beda, dan dalam 3 bahasa yang berbeda-beda, namun Alkitab menunjukkan sebuah rangkaian cerita yang konsisten dari satu sampai yang lainnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa itulah keunikan Alkitab. Saudara tidak akan menemukan kitab manapun di sepanjang sejarah manusia yang seunik seperti Alkitab. Yang kedua, Alkitab unik dalam daya tahan. Alkitab adalah buku atau kitab yang paling banyak menghadapi tantangan. Alkitab dimusuhi, ditentang, disesatkan, dikecam, dilecehkan, dan melewati banyak sekali ujian waktu. Alkitab bertahan dalam kualitas dan kuantitasnya meskipun melewati banyak sekali ujian. Misalnya saja ujian waktu. Kita sampai sekarang kita masih memiliki banyak sekali naskah manuskrip Alkitab. Ambil contoh saja misalnya naskah Perjanjian Baru. Kita memiliki naskah salinan yang berjumlah 5.366 manuskrip yang ditulis tangan dalam bahasa Yunani saja. Belum lagi dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan beberapa dari antara 5.366 manuskrip itu berasal dari abad kedua dan abad ketiga. Ini menunjukkan bahwa Alkitab itu bertahan setelah melewati ujian waktu. Bahkan menurut Jose Caligan Martinez dan Carsten Tate, mereka berdua adalah pakar papirus yang menyelidiki naskah-naskah yang ditemukan di Laut Mati yang biasa disebut Qumran. Nah, salah satu fragmen yang ditemukan di Gua ke-7 yang diberi kode 7Q5
merupakan potongan Markus 6 ayat 52 sampai 53. Mereka melihat bahwa naskah atau fragmen itu mirip sekali dengan naskah Alkitab kita. Ini berarti bahwa kita memiliki fragmen papirus yang ada sejak abad pertama, khususnya untuk fragmen papirus Alkitab Perjanjian Baru. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab kita bertahan setelah melewati banyak sekali ujian. Dan bukan hanya itu saja. Jika hari ini saudara pergi mengetik ke Guinness World Record, saudara mengetik best selling book, saudara akan menemukan bahwa Alkitab adalah buku yang paling laris di seluruh dunia. Tercatat ada 5 miliar penjualan Alkitab. Dan bukan itu saja, Alkitab merupakan buku yang paling banyak diterjemahkan. Kurang lebih ada sudah 1.700 bahasa yang menerjemahkan Alkitab, sehingga kita bisa melihat bahwa Alkitab ini sangat bisa diakses oleh berbagai suku bangsa dimanapun juga. Dan Alkitab juga disebar secara luas di dalam sejarah umat manusia. Dan bukan itu saja, bukti-bukti arkeologi, histori, dan linguistik telah menunjukkan bahwa informasi yang tercatat dalam Alkitab adalah informasi yang terpercaya dan akurat. Kemudian keunikan ketiga, yaitu Alkitab unik dalam pemberitaan. Nah, tahukah saudara bahwa 1/4 isi Alkitab berisi nubuatan, dan nubuatan-nubuatan itu ditulis dalam kejelasan yang detail, yang akurat, dan memiliki cakupan yang sangat luas. Subjek pembahasan Alkitab itu membahas tentang surga dan sampai dengan neraka, membahas tentang Allah yang maha baik, dan juga membahas tentang setan, bapa segala kejahatan, membahas tentang kekekalan lampau, dan juga membahas tentang kekekalan yang akan datang, membahas tentang penciptaan alam semesta, dan juga membahas tentang kehancuran alam semesta, membahas tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan membahas tentang keselamatan manusia, dan masih banyak lagi pembahasan Alkitab yang sangat luas. Itu menunjukkan bahwa Alkitab unik di dalam pembahasannya. Kemudian saudara, Alkitab juga unik sebagai hasil karya. Alkitab merupakan buku yang mempengaruhi kebudayaan, pemikiran, dan sejarah umat manusia. Alkitab memberikan pengaruh yang besar terhadap seni, musik, nilai-nilai moral, hukum, politik, filsafat, dan literatur dalam kebudayaan dunia. Berita Alkitab juga mengubahkan kehidupan banyak orang. Kemudian kita akan melihat kitab Perjanjian Lama secara sekilas. Saudara, Alkitab kita terbagi atas 66 kitab, terdiri dari 2 bagian besar, yaitu Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab dan 27 kitab Perjanjian Baru. Kemudian saudara, kitab Perjanjian Lama ini ditulis dalam rentang waktu 1000 tahun dan ditulis dalam 2 bahasa. 97% Perjanjian Lama menggunakan bahasa Ibrani dan 3% menggunakan bahasa Arab. Di antaranya Daniel 2 sampai dengan Daniel pasal 7, kemudian Esra pasal 4 sampai Esra pasal 7, dan Yeremia 10 ayat 11 mengutip frasa di dalam bahasa Arab. Nah, Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab yang dikelompokkan menjadi, yang pertama, 5 kitab Pentateuch, yang dimulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Kemudian 12 kitab sejarah, yang dimulai dari kitab Yosua sampai dengan kitab Ester. 5 kitab puisi, yang dimulai dari Ayub sampai kitab Kidung Agung. Dan 17 kitab nubuatan, yang terdiri dari 5 kitab nabi-nabi besar, yang dimulai dari Yesaya sampai Daniel, dan 12 kitab nabi-nabi kecil, yang dimulai dari Hosea sampai Maliaki. Nah saudara, Dennis Green memberikan pembagian waktu sejarah Perjanjian Lama yang dapat membantu saudara memahami secara garis besar alur waktu peristiwa-peristiwa di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, zaman dari Adam sampai Abraham, kemudian zaman patriark-patriark yang dimulai dari tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 1400 sebelum Masehi, kemudian peristiwa keluaran yang dimulai dari tahun 1450 sebelum Masehi sampai tahun 1400 sebelum Masehi. Kemudian zaman hakim-hakim tahun 1400 sebelum Masehi sampai tahun 1050 sebelum Masehi. Lalu kemudian zaman kerajaan bersatu, yaitu tahun 1050 sebelum Masehi sampai tahun 931 sebelum Masehi. Zaman kerajaan terpisah yang dimulai dari tahun 930
sebelum Masehi sampai tahun 586 sebelum Masehi. Dan zaman pembuangan ke Babel dan pengembalian dari pembuangan, yaitu periode sesudah tahun 587 sebelum Masehi. Baik saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian perkenalan singkat kita tentang Alkitab dan bagian Alkitab Perjanjian Lama. Kita berjumpa kembali dalam acara survei Alkitab berikutnya, yaitu tentang perkenalan kitab Pentatuk dan kitab Kejadian. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa saudara dalam acara survei Alkitab yang pada kali ini akan membahas pendahuluan kitab-kitab Pentatuk dan kitab Kejadian. Kita akan mulai dengan asal kata dan 5 kitab di dalam Pentatuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab-kitab Pentatuk terdiri dari 5 kitab pertama di dalam Alkitab. Pentatuk adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu penta yang artinya 5 dan theokos yang artinya gulungan naskah. Kelima kitab Pentatuk tersebut adalah yang pertama, Kejadian. Kejadian adalah sebuah kitab yang berisi tentang penciptaan dan kejatuhan manusia, sejarah manusia dari Adam sampai Yusuf, serta Yakub dan keluarganya yang mengungsi ke Mesir. Kitab yang kedua adalah Keluaran. Keluaran merupakan sebuah kitab yang berisi pelepasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kitab yang ketiga yaitu Imamat. Imamat merupakan kitab yang berisi penjelasan-penjelasan tentang ibadah. Yang keempat adalah Bilangan, adalah sebuah kitab sejarah perjalanan dari Sinai ke dataran Moab. Dan kitab terakhir di dalam kitab Pentatuk adalah Ulangan, yaitu kitab yang berisi ringkasan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Kejadian hingga kitab Ulangan menyajikan suatu gambaran yang berkaitan dengan asal-usul manusia dan kelahiran serta perkembangan Israel menjadi suatu bangsa yang kelak akan melahirkan Mesias. Dan hal inilah yang menjadi benang merah atau satu hal yang menyatukan kelima kitab di dalam Pentatuk. Kemudian kita akan melihat beberapa tema pokok di dalam kitab Pentatuk. Tema yang pertama adalah pemilihan dan panggilan Tuhan kepada Abraham yang kemudian menjadi bangsa pilihan Allah dan kelak melahirkan Mesias, penyelamat umat manusia. Tema yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Pentatuk ada banyak perjanjian yang diungkapkan oleh Allah kepada manusia. Perjanjian adalah alat untuk menyatakan hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum. Hal ini meliputi ke-10 hukum, kitab perjanjian, peraturan-peraturan kudus, serta hukum ulangan, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara Allah dan manusia. Dan tema terakhir adalah tindakan Allah untuk menyelamatkan umatnya yang tertindas di Mesir, dan tindakan inilah yang kemudian mendatangkan pembebasan bagi bangsa Israel. Demikian pendahuluan kitab-kitab Pentatuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan lanjutkan dengan kitab Kejadian. Nama kitab ini diambil dari kata pertama di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, yaitu Bereshit di dalam bahasa Ibrani. Di dalam kitab Perjanjian Lama yang berbahasa Yunani atau kita mengenalnya dengan sebutan Septuaginta, kitab ini diberi judul Genesis yang berarti permulaan. Para penerjemah Alkitab kemudian menerjemahkan kata Genesis ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi kitab Kejadian. Dan sesuai dengan judulnya yaitu kitab Kejadian, kitab ini berisi permulaan segala sesuatu mulai dari penciptaan, asal mula dosa, akibat dosa, serta janji Allah akan kehadiran seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Jika kita perhatikan, kita baca dengan teliti kitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian memang tidak menyebutkan identitas penulisnya. Tetapi secara tradisional dipercaya bahwa penulis kitab ini adalah Musa. Dan tahun penulisan kitab Kejadian itu ada di dalam rentan waktu 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal yang melatar belakangi penulisan kitab Kejadian. Namun sebelumnya kita bisa
melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang hidup di antara orang-orang Mesir sebagai budak, sehingga pemikiran mereka dipengaruhi oleh orang-orang Mesir. Dan oleh sebab itu, tindakan pertama yang Allah lakukan adalah memulihkan pola pikir mereka tentang dua hal yang akan kita lihat berikutnya. Yaitu yang pertama, bahwa Allah atau Yahweh adalah satu-satunya Allah pencipta alam semesta. Yang kedua, yaitu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sehingga memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Selain itu, Allah juga memiliki rancangan akan masa depan umatnya. Dan dua hal inilah yang menjadi latar belakang dituliskannya kitab Kejadian. Kita akan melihat ada beberapa tema penulisan kitab Kejadian. Yang pertama adalah perjanjian dan pemilihan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Allah mengadakan perjanjian dengan wanita dan keturunannya yang menunjuk pada kehadiran Mesias yang akan membebaskan manusia dari belenggu dosa dan kebinasaan kekal. Dan dari janji tersebut, Allah bertindak dengan memilih Abraham menjadi bangsa yang besar dan melahirkan Mesias. Tema yang kedua adalah monoteisme. Kitab Kejadian mengajarkan penyembahan terhadap satu Allah yang esa. Allah yang esa itulah yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham pada saat itu sedang hidup di dalam dunia politeisme. Allah itulah yang kemudian akan disembah oleh keturunan Abraham yang nantinya akan melahirkan Mesias. Kemudian salah satu tema utama dalam kitab Kejadian adalah masuknya dosa ke dalam dunia dan dampaknya pada sejarah manusia. Dan tema yang terakhir adalah kitab Kejadian berisi asal mula segala sesuatu. Misalnya saja asal mula pernikahan, asal mula alam semesta, asal mula hari Sabat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kejadian ditulis sesuai dengan tujuan Allah untuk memberikan umat perjanjiannya suatu pemahaman mendasar tentang dirinya, tentang ciptaan, tentang umat manusia, tentang kejatuhan, tentang kematian, tentang penghakiman, tentang perjanjian, dan janji penebusan melalui keturunan Abraham. Kemudian kita akan melihat ada dua garis besar penulisan kitab Kejadian. Dua bagian besar tersebut adalah yang pertama, bagian pertama yaitu pendahuluan yang terdapat di dalam pasal 1 sampai pasal 11. Bagian pertama ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu penciptaan yang terdapat dalam pasal 1 sampai pasal 2. Yang kedua adalah kejatuhan manusia yang terdapat di dalam pasal 3. Yang ketiga adalah sejarah manusia yang berdosa sampai air bah yang terdapat di dalam pasal 4 sampai pasal 9. Dan yang terakhir pada bagian yang pertama ini adalah sejarah bangsa-bangsa pertama yang terdapat dalam pasal 10 sampai pasal 11. Bagian yang kedua dalam kitab Kejadian adalah biografis yang terdapat di dalam pasal 12 sampai pasal 50. Ada 4 bagian di dalam bagian yang kedua ini, yaitu yang pertama biografis Abraham yang terdapat di dalam pasal 12 sampai pasal 25. Yang kedua adalah biografi Ishak yang terdapat dalam pasal 25 sampai pasal 28. Yang ketiga adalah biografi Yusuf yang terdapat di dalam pasal 28 sampai pasal 36. Dan yang terakhir adalah biografi Yusuf yang terdapat di dalam pasal 37 sampai pasal 50. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian, Kristus adalah keturunan dari perempuan atau Hawa yang akan meremukkan kepala iblis. Dan kalau kita baca kisahnya di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, ini merupakan penggambaran Kristus di dalam kitab Kejadian. Kemudian kalau kita membaca secara keseluruhan, maka kita bisa menemukan bahwa kitab Kejadian memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap Alkitab. Kontribusi tersebut adalah bahwa kitab Kejadian adalah peletak dasar permulaan segala sesuatu yang juga menyajikan sejarah penyelamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bagian yang terakhir
saya akan menyampaikan 2 pesan rohani yang bisa kita dapat ketika kita membaca kitab Kejadian. Pesan rohani yang pertama adalah Allah memiliki kedaulatan atas alam semesta dan manusia sebagai makhluk ciptaannya. Oleh sebab itu, marilah kita mempercayakan seluruh kehidupan dan masa depan kita kepada Allah. Pesan rohani yang kedua adalah Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya, bahkan merancangkan rencana keselamatan bagi manusia yang telah jatuh dalam dosa. Manusia juga diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, alangkah bijaksananya apabila kita menaruhkan nilai diri kita pada Allah dan bukan pada hal-hal yang fana. Demikian pembahasan pendahuluan kitab-kitab Pentateuk dan kitab Kejadian hari ini. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya tentang kitab Keluaran. Tuhan Yesus memberkati.